Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, pada hari ini kelompok 5 akan presentasi mengenai nikah siri. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Farhana Zila, saya sendiri. Yang kedua ada Muslimah. Yang ketiga ada Rezika Putri Adelia. Yang keempat ada Revita Purwaka. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Muslimah. Yang pertama yaitu pengertian nikah siri. Dilihat dari kata-kata itu berarti sembunyi-sembunyi atau tidak terbuka. Jadi nikah siri berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah atau KUA. Atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah. Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan yang pertama itu pernikahan tanpa wali. Semacam ini dilakukan secara rahasia atau siri dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Yang kedua, pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatat negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan. Ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja, nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu syaratnya menurut syariat. Hanya saja saksi diminta untuk tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul ursi. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali yang disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di kantor urusan agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil. Yang pertama wali, yang kedua dua orang saksi, dan yang ketiga adalah ijab kabul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rezika. Tunggu ini. Pelaksanaan nikah siri. Pelaksanaan nikah siri sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kiai, dan dihadiri oleh para undangan yang rata-rata berjumlah 10-20 orang keluarga laki-laki dan perempuan.
Menurut Raya Mulis, membagi hak dan kewajiban suami istri menjadi dua hal, yaitu pertama, nafkah seseorang suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Yang kedua, relasi gender suami istri dalam nikah siri pernikahan pada dasarnya untuk membentuk sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang di dalamnya terkandung unsur pertemanan, keakraban, dan kebersamaan di antara mereka. Faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah siri. Bermacam alasan yang melatar belakangi seorang melakukan nikah siri. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gonogini. Maka mereka memilih menikah dengan cara misyar yang penting halal. Hal ini terjadi di sebagian besar negara Arab. Mustafa mengemukakan bahwa masih banyak masyarakat yang menjalani nikah siri disebabkan dua faktor. Pertama, faktor di luar kemampuan pelaku seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Tidak adanya diizinkan dari wali, alasan poligami, dan tidak ada izin istri pertama serta kekhawatiran tidak mendapat pensiun janda. Alasan kedua, pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama. Pendapat lain ditambahkan oleh ahli yang menyatakan bahwa terjadinya nikah siri adalah faktor budaya pernikahan di Indonesia yang mempunyai bentuk seperti itu. Mahalnya biaya untuk pencatatan pernikahan di luar biaya pernikahan resmi seringkali menjadi alasannya. Jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya, maka pada kasus macam ini, negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mualafat kepada pelakunya. Pasalnya, orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan ketidakmampuannya, sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, negara tidak boleh mempidanakan orang tersebut, bahkan wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahan di lembaga negara. Yang keempat, ada nikah siri dalam perspektif hukum Islam. Nikah siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Adapun rukun nikahnya yaitu yang pertama adanya kedua mempelai, yang kedua adanya wali, yang ketiga adanya saksi nikah, yang keempat adanya mahar, yang kelima adanya ijab kabul atau akad. Menurut Kiai Husain Muhammad, seorang komisioner Komnas Perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara siri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan, bukan malah merugikannya. Nikah siri sangat merugikan kaum perempuan. Perhatikan kerugian bagi perempuan. Bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan. Begitu pula dengan anak yang dilahirkannya. Bila suami meninggalkannya, maka dia bebas tanpa harus mempertanggungjawabkannya. Karena tidak adanya payung hidup, resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar. Dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya. Pernikahan siri bertentangan dengan filosofi Islam, yaitu yang pertama, Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Dan dinyatakan pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, kami Abu Daud mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid, dari Muhammad bin Khalid, dari Mu'arraf bin Wasil dan Muharib bin Disar. Dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, perkara hal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang kedua, Islam memposisikan istri sebagai pakaian suami dan sebaliknya, sehingga secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar atau semitra. Konsep nikah siri bertentangan dengan maslahat
Islam memposisikan istri sebagai pakaian suami dan sebaliknya, sehingga secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar atau semitra. Konsep nikah siri bertentangan dengan maslahat primer yang ada dalam hukum Islam atau maqasid al-syariah, yaitu suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindari diri dari bahaya, menjaga keturunan karena tidak adanya pelindungan hukum yang dapat diterima anak hasil nikah siri. Selanjutnya dibacakan oleh Revita. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari nikah siri terhadap anak perempuannya. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari nikah siri terhadap perempuan dan anaknya. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan. Dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat, terutama perempuan. Terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara yuridis formal antara lain, 1. Perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau kantor catatan sipil. Yang kedua, dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak atau konvensi hak anak. Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan. Ketiga, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Lanjut, Re. Nikah siri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti autentik tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Dampak negatif lainnya dari nikah siri selain mudah ditinggalkan, yaitu mudahnya terjadi poligami. Dan nikah siri juga seringkali menimbulkan rasa khawatir bagi yang menjalaninya, karena pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika kita mendengar poligami, rasanya menjadi hal yang sangat mengerikan. Banyak perempuan yang menderita karena poligami. Tetapi sampai saat ini poligami masih terus terjadi, bahkan terkesan semakin banyak laki-laki yang melakukannya, meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.